Salam damai sejahtera untuk saudara sekalian dimanapun berada. Saya akan melanjutkan pengajaran yang berkaitan dengan gereja. Konsep keesaan gereja menurut pengakuan iman Konstantinopel tahun 381 Masehi yang berkaitan erat dengan pemikiran teologi perjanjian baru. Hubungan antara kesatuan gereja dengan kesatuan dalam Kristus. Konsep keesaan gereja dalam pengakuan iman Konstantinopel bukan sekedar kesatuan institusional, melainkan kesatuan yang bersifat spiritual dan mistis dengan Kristus. Perjanjian baru menegaskan bahwa gereja adalah tubuh Kristus, di mana semua anggota memiliki fungsi yang berbeda tetapi tetap berada dalam satu kesatuan yang dipimpin oleh Kristus sebagai kepala. Kesatuan ini tidak hanya terjadi secara eksternal dalam struktur gereja, tetapi juga secara internal melalui Roh Kudus yang menghidupkan gereja. Kesatuan ini juga diwujudkan dalam ibadah kepada satu Allah, pengakuan iman yang sama, dan praktek sakramen yang sama. Seperti yang terlihat, terbaca, tertulis dalam Efesus 4 ayat 1-6. Namun kesatuan ini tidak berarti seragam dalam ekspresi budaya atau denominasi, melainkan kesatuan dalam iman kepada Kristus dan kasih yang mengikat semua orang percaya. Dalam konteks kehidupan jemaat, kesatuan gereja menghadapi berbagai tantangan, seperti perbedaan doktrinal, konflik internal, dan sekularisasi. Namun, kesatuan tetap dapat dijaga jika gereja berpegang teguh pada firman Tuhan, mengutamakan kasih dalam relasi antar jemaat, dan tetap setia dalam pengajaran rasuli. Dengan pemahaman bahwa keesaan gereja bersumber pada Kristus, bukan pada kepentingan manusiawi. Gereja dapat tetap menjadi saksi yang efektif di tengah-tengah dunia yang terpecah belah. Lalu bagaimana hubungan antara pemerintahan gereja dan prinsip teologis tentang kedaulatan Kristus? Pemerintahan gereja tidak hanya merupakan aspek organisasi, tetapi juga memiliki landasan teologis yang mendalam, terutama dalam kaitannya dengan kedaulatan Kristus sebagai kepala gereja. Dalam pemahaman Kristen, Kristus adalah Raja yang memerintah gereja melalui firman-Nya dan Roh Kudus. Namun penerapan pemerintahan gereja di dunia ini menghadirkan beragam pendekatan yang mencerminkan pemahaman berbeda tentang bagaimana otoritas Kristus dikelola dalam komunitas umat percaya. Sistem episkopal, sistem ini menekankan bahwa otoritas gereja berada pada seorang uskup, seorang pemimpin, yang memiliki wewenang tertinggi dalam mengatur gereja. Sistem ini diterapkan dalam gereja Katolik, Anglikan, dan beberapa cabang Metodis. Model ini mencerminkan konsep kedaulatan Kristus dengan cara menyerahkan kepemimpinan gereja lokal kepada figur otoritatif yang dianggap memiliki otoritas apostolik. Namun, tantangan utama dari sistem ini adalah potensi sentralisasi kekuasaan yang dapat menyebabkan birokrasi yang tidak fleksibel dan penyalahgunaan wewenang. Sistem Presbyterian, model ini menekankan kepemimpinan kolektif melalui Dewan Penatua atau Presbiter. Sistem ini diterapkan dalam gereja-gereja reformasi dan Presbyterian. Prinsip dasarnya adalah demokrasi perwakilan, di mana keputusan gerejawi dibuat oleh para penatua yang dipilih oleh jemaat. Model ini mencerminkan konsep kedaulatan Kristus dengan menekankan otoritas firman dan kepemimpinan yang kolektif daripada individu tertentu. Namun tantangannya adalah potensi konflik dalam pengambilan keputusan kolektif yang bisa memperlambat respon gereja terhadap isu-isu tertentu. Sistem kongregasional. Dalam sistem ini, setiap jemaat lokal memiliki otonomi penuh dengan menentukan kebijakan dan arah gereja. Sistem ini diterapkan dalam gereja-gereja baptis, Lutheran, dan kongregasional. Model ini mencerminkan aspek demokratis dari kedaulatan Kristus dalam diri, arti bahwa setiap anggota jemaat memiliki peran dan suara dalam keputusan gerejawi. Namun tantangannya adalah kurangnya struktur hierarkis yang dapat menyebabkan ketidakstabilan atau perpecahan dalam gereja lokal, karena tidak ada otoritas tertinggi yang mengatur secara kolektif. Meskipun setiap sistem memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing, kedaulatan Kristus tetap menjadi prinsip utama dalam semua bentuk pemerintahan gereja. Setiap model mencoba menyeimbangkan antara kepemimpinan manusia dan otoritas ilahi. Pemahaman yang mendalam tentang teologi pemerintahan gereja membantu memastikan bahwa semua sistem ini tetap setia pada panggilan gereja untuk menjalankan misi Kristus di dunia ini. Selanjutnya, kita akan melihat, memperhatikan, mencermati
perbedaan teologis antara gereja di barat dan gereja di timur, dan skisma besar tahun 1054 yang dapat berdampak terhadap perkembangan doktrin dan praktek gereja di dunia. Perbedaan teologis yang mendasari skisma besar tahun 1054 antara gereja barat dan gereja timur telah mempengaruhi perkembangan doktrin dan praktek gereja hingga masa kini. Beberapa faktor penyebab perpecahan adalah filogio clause, tambahan dan anak. Gereja barat menambahkan filogio dalam pengakuan iman Nisea Konstantinopel yang menyatakan bahwa Roh Kudus berasal dari Bapa dan Anak. Gereja Timur menolak perubahan ini karena menganggap bahwa Roh Kudus hanya berasal dari Bapa, sesuai dengan keputusan Konsili Konstantinopel tahun 381. Primasi kepausan. Gereja Barat menekankan bahwa Paus di Roma memiliki otoritas tertinggi atas seluruh gereja Kristen. Gereja di Timur menolak konsep supremasi Paus dan lebih menekankan sistem sinodal kepemimpinan kolektif para patriark. Perbedaan liturgi dan praktek ibadah. Gereja Barat menggunakan bahasa Latin dalam liturgi, sementara Gereja Timur menggunakan bahasa Yunani dan bahasa-bahasa lokal lainnya. Gereja Timur mempertahankan praktik ikonostatis, dinding ikon yang memisahkan altar dari jemaat, sedangkan Gereja Barat lebih terbuka dalam penggunaan patung dan seni religius. Dampaknya terhadap gereja di dunia, Gereja Katolik Roma berkembang dengan kepemimpinan pusat yang kuat, memiliki hierarki yang jelas, dan menunjung tinggi otoritas Paus dalam hal iman dan moral. Gereja Ortodoks Timur tetap mempertahankan tradisi lama dengan otonomi dalam berbagai yurisdiksi nasional, misalnya Gereja Ortodoks Rusia dan Yunani. Perlunya dialog antara Katolik dan Ortodoks. Dan ini yang berbeda dengan pemikiran teologi reform. Gerakan reformasi Protestan pada abad ke-16 yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Martin Luther, John Calvin, Ulrich Zwingli, dan seterusnya, mendorong setiap gereja untuk mengerti prinsip-prinsip kehidupan bergereja dan mengakui ketiganya yang Esa, Bapa, Anak, Roh Kudus. Tentunya ini perlu ditelusuri lebih jauh tentang konsep pemikiran teologi reform di dalam mengerti tentang kehidupan bergereja yang sesungguhnya, mengenal Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berikutnya adalah bagaimana gereja mengambil keputusan perihal hubungan kedaulatan Allah dan kebebasan manusia. Dan bagaimana pula pengambilan keputusan tersebut benar-benar sesuai dengan ajaran Alkitab. Kedaulatan Allah dan kebebasan manusia adalah dua konsep teologis yang sering dianggap bertentangan. Tetapi dalam perspektif Kristen, keduanya bekerja secara harmonis. Kedaulatan Allah berarti bahwa Tuhan memiliki kendali penuh atas segala sesuatu. Sementara kebebasan manusia menunjukkan manusia memiliki tanggung jawab dalam memilih dan bertindak. Hubungan antara kedaulatan Allah dan kebebasan manusia, di mana Allah berdaulat tetapi tidak memaksakan kehendaknya, meskipun Tuhan berdaulat, dia tidak secara langsung mengontrol setiap keputusan yang diambil manusia. Sebaliknya, dia memberikan prinsip-prinsip dalam Alkitab dan hikmat kepada umatnya untuk membuat keputusan yang bijaksana. Kebebasan manusia dalam konteks kehendak Allah seringkali terbagi atas 3 tingkatan: kehendak dekretif, rencana Tuhan yang pasti terjadi seperti penciptaan dan penebusan dalam Kristus, kehendak moral, hukum dan prinsip kebenaran Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam Alkitab, dan kehendak bijaksana, area di mana manusia harus menggunakan hikmat dalam mengambil keputusan jika tidak ada perintah eksplisit dari Alkitab. Implikasinya, ketika ada perintah eksplisit, jika Alkitab dengan tegas menyatakan suatu perintah, maka kedaulatan Allah menuntut ketaatan tanpa kompromi. Ketika tidak ada perintah eksplisit dalam banyak situasi seperti memilih karir, tempat tinggal, pasangan hidup, Alkitab tidak memberikan instruksi langsung. Oleh karena itu, seseorang harus menggunakan model kebijaksanaan. Contoh konkret, memilih karir. Seorang Kristen mungkin dihadapkan pada 2 tawaran pekerjaan. Satu dengan gaji tinggi tetapi mengharuskan bekerja pada lingkungan yang tidak etis, dan satu lagi gaji lebih rendah tetapi lebih sesuai dengan nilai-nilai iman. Menentukan pasangan hidup. Alkitab tidak menyebutkan nama pasangan yang harus dinikahi seseorang, tetapi memberikan prinsip-prinsip seperti jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Kedaulatan Allah tidak menghilangkan tanggung jawab manusia dalam membuat keputusan. Sebaliknya, kedaulatannya memberikan kepastian bahwa apapun hasil dari keputusan kita, Tuhan tetap bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Kiranya dengan pengajaran-pengajaran tentang gereja dan pengambilan keputusan memberikan manfaat bagi saudara sekalian. Amin.